Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman siswa yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membagikan materi pendidikan kewarganegaraan yaitu bab satu ya. Jadi nanti kita belajar bersama-sama. Saya bacakan materi. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita bahas di grup gitu ya. Oke, saya share dulu materinya ya. Jadi di bab satu ini kita akan mempelajari tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan itu sarjana atau profesional gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang nanti kita bahas di pokok bahasan materi. Ya, kita lihat dulu. Jadi di materi bab pertama ini kita nanti akan mempelajari tentang oh sorry, maksudnya di bab satu ini kita pelajari bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan itu sarjana atau profesional. Ya. Kemudian pokok bahasan materinya nanti kita akan membahas menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam uh, pencerdasan kehidupan bangsa, menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, kemudian membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Kemudian sudah saya review juga ada rangkumannya, kemudian ada praktik-praktik kewarganegaraan satu atau soal-soal latihan. Itu nanti kita bahas bersama-sama, gitu ya. Selanjutnya, kita akan memahami tentang pelajaran PKN. Jadi, belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Itu belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air, ya. Tentunya sangat tanah air Indonesia ya. Dan oleh karena itu seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, ya, itu memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, maka nanti akan tercipta masyarakat ya yang cinta tanah air Indonesia. Nah, dan akan menjadi warga negara yang baik dan terdidik, smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara yang demokratis. Ini tentunya menjadi hal yang sangat penting, teman-teman, karena dengan pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan nanti semua masyarakat bisa bertingkah laku ya, bersosialisasi dengan baik sesuai dengan aturan-aturan kewarganegaraan, undang-undang, supaya kita terjalin persatuan dan kesatuan bangsa dan semakin menjadi negara yang lebih hebat lagi. Kemudian berikutnya kita akan membahas pengertian sarjana. Mengapa? Ya, karena tadi dikatakan bahwa ada tujuan dari pembelajaran adalah bagaimana nanti kita menjadi seorang sarjana yang profesional. Jadi urgensinya suatu pendidikan kewarganegaraan bagi seorang sarjana yang profesional. Jadi nanti kita akan bahas tentang pengertian sarjana, pengertian profesional itu apa, kewarganegaraan apa, warga negara Indonesia itu seperti apa, sampai dengan nanti pendidikan menurut peraturan perundang-undangan itu artinya seperti apa, gitu ya. Jadi menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam kecerdasan dan bangsa. Yang pertama kita pahami dulu pengertian sarjana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Jadi lulusan program sarjana itu diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, ya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Nah itu kalau kalian sudah menjadi sarjana itu diharapkan kalian nanti siap kerja dan siap menciptakan lapangan kerja. Itu perbedaan antara lulusan-lulusan di bawah sarjana. Mungkin kalau STM, SMA, mereka SMK dipersiapkan hanya untuk
siap kerja, tetapi kalau sarjana harus siap kerja dan siap menciptakan lapangan kerja. Nanti kalau tidak ada yang mau mempekerjakan kamu atau kalian tidak mau bekerja sama orang lain, maka kamu harus bisa menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri dan juga menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pengertian profesional. Sarjana yang profesional itu seperti apa? Jadi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Jadi seorang profesional itu mereka memiliki sebuah keilmuan yang memang diperoleh dari pendidikan profesi, sehingga nanti dalam kerjanya itu diharapkan menjadi kerja yang maksimal begitu ya. Bisa berpenghasilan ya, kemudian penghasilan itu didapat dari keahlian atau kemahiran atau kecakapan dan memiliki standar-standar aturan yang memang diakui oleh negara tersebut atau pemerintah tersebut, kemudian ada norma dan lainnya, sehingga seorang profesional ini menjadi orang yang memang bisa diandalkan gitu ya. Kemudian selain pengertian sarjana, profesional, karena kita membahas tentang pendidikan kewarganegaraan, kita juga harus memahami terlebih dahulu apa pengertian warga negara Indonesia itu. Jadi sebelum menjawab secara khusus siapa warga negara Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu apakah warga negara itu ya. Di konsep warga negara atau citizen ya dalam arti negara modern atau negara kebangsaan itu nation state ya, nation state dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Nah, berbicara warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian pengadilan, kepresidenan dan sebagainya. Dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti sebagai member atau anggota ya dari sebuah negara. Kemudian warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Itu pemahaman dari warga negara Indonesia. Kemudian selanjutnya kita juga harus memahami karena kita akan mempelajari pendidikan kewarganegaraan, apakah pendidikan kewarganegaraan itu? Ya, nanti kita bisa tinjau dari beberapa aspek ya, dari secara etimologis, yuridis dan teoritis. Gitu ya. Kita lihat yang pertama ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan kan dalam pelaksanaannya itu bisa dilihat secara etimologis ya. Yang pertama, untuk mengerti konsep PKN, kita dapat menganalisis PKN secara kata per kata. PKN dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Nah, untuk mengerti istilah pendidikan, kita dapat melihat dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Ataupun kita juga bisa melihat melalui Kamus Umum Bahasa Indonesia. Gitu ya. Kita lihat di sini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Makanya kalau kalian merasa menjadi orang yang berpendidikan, kalian harus masuk dalam kategori yang ada di situ, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan yang baik ya tentunya, kemudian bisa mengendalikan diri, kemudian kepribadian yang baik juga, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi orang yang berpendidikan itu memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan memiliki tanggung jawab pada negara, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Itu seperti itu. Selanjutnya secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan berikut ini. Yang pertama, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2.
Kemudian pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Itu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 penjelasan pasal 37. Nah, bagaimana konsep PKN secara teoritis? Ya, kalau menurut para ahli, untuk menelusuri konsep PKN, kita bisa melihat beberapa atau mengkaji karya-karya dari uh, seperti M. Nukman, Sumantri, Abdul Aziz Wahab, dan Sapria. Kemudian ada Winarno 2013 dan lain-lain. Kemudian berikut ini akan disampaikan satu definisi PKN menurut Nukman Sumantri 2001. Beliau berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analisis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu pemahaman pendidikan kewarganegaraan menurut M. Nukman. Jadi intinya adalah eh, pendidikan yang berintikan demokrasi yang tujuannya adalah dikolaborasi dari pendidikan sekolah, kemudian pengalaman-pengalaman yang ada di masyarakat, pendidikan dari keluarga, dari orang tua dan sebagainya untuk membentuk sifat yang kritis dan analitis. Kritis itu adalah sikap yang mau peduli ya dengan urusan-urusan yang menyangkut urusan umum untuk kebaikan. Jadi kalau kritis itu menyampaikan pendapat, kemudian mencoba memberikan solusinya, ya, itu kritis gitu ya. Tapi kalau hanya apa namanya berpendapat tidak ada solusinya, itu bisa berbahaya. Kalau pendapatnya bagus bisa dikatakan bullying ya, ataupun nanti bisa terkena undang-undang ITE. Makanya kalau berpendapat itu gunakan norma yang baik, sopan santun, kemudian kalau itu suatu diskusi atau apapun, ya coba berikan solusinya juga. Itu seperti itu. Itu uh, melatih kita menjadi orang yang kritis ya dalam hal-hal yang menuju untuk kebaikan. Kemudian tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Ya. Kita dapat mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ya pasal 37 ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi itu lebih eksplisit lagi dan tegas ya dengan menyatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib ya. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah. Jadi setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia ini wajib untuk memberikan muatan mata kuliah yaitu pendidikan kewarganegaraan. Kalau tidak memberikan berarti melanggar aturan undang-undang. Berikut ini juga ada contoh beberapa pendidikan kewarganegaraan yang ada di masing-masing negara. Jadi bukan hanya di Indonesia. Mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan di seluruh negara di dunia ini? Karena diharapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga rasa cinta tanah air kepada bangsanya sehingga bangsanya tidak menjadi bangsa yang punah ya. Bangsanya jadi tetap eksis gitu ya. Itu seperti itu. Kalau di Indonesia itu pendidikan kewarganegaraan, contoh di USA itu ada civic education, kemudian ada di UK itu citizenship education, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu Malaysia juga ada pendidikan civic, kemudian Singapura ada civic and moral education, dan di negara-negara lain juga ada seperti di Rusia, ini bahasanya bahasa Rusia ya, Grajdansky Obrazovine, ya, bahasanya bahasa Rusia. Gitu. Jadi adanya sejumlah istilah yang digunakan di sejumlah negara menunjukkan bahwa setiap negara menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan meskipun dengan istilah yang beragam. Tujuannya ya tadi untuk
menjaga keeksistensian suatu negara. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Jadi saya bercerita dulu, ini ada beberapa analisis ya, hasil dari Kemendikbud tahun 2013 yang menyatakan bahwa Indonesia itu nanti di tahun 2030 sampai 2045 akan mendapat yang namanya bonus demografi. Ya. Jadi akan mendapat bonus demografi. Bonus demografi itulah bonus di mana Indonesia itu akan memiliki masa-masa atau usia-usia yang produktif, usia penduduk yang produktif, yaitu di angka usianya itu 15 sampai 64 tahun. Di mana di tahun 2030 sampai 2045 ini usia produktif kita itu bisa mencapai 71%. Nah ini ya, usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Itu seperti itu. Nah ini saya sajikan ya gambar bonus demografi sebagai modal Indonesia di 2045. Nah ini akankah bonus demografi ini terwujud? Bagaimana upaya yang harus dilakukan? Ya kita bersama-sama. Makanya pemerintah kita bersama mempersiapkan SDM sebaik mungkin agar nanti bonus demografi ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga Indonesia bisa mengalami kemajuan. Nah, kita lihat di gambar berikutnya. Jadi nanti di waktu-waktu demografi itu bonus demografi 2030 sampai 2045 itu akan mengalami kelonjakan-kelonjakan ya, di mana sampai kelonjakan untuk konsumen saja dari sekarang itu masih di sekitar 45 juta, nanti melonjak menjadi 135 juta. Sekarang usia produktif itu hanya 53%, nanti melonjak menjadi 71%, bahkan bisa sampai 86%. Itu yang nanti bisa kita alami di tahun 2030 sampai 2045. Nah, tadi data-data di atas saya jelaskan kembali. Jadi menurut data di atas, ekonomi Indonesia sangat menjanjikan walaupun kondisinya saat ini belum dipahami secara luas. Saat ini ekonomi Indonesia berada pada urutan 16 besar. Ya, nanti pada tahun 2030 ekonomi Indonesia itu akan berada pada urutan 7 besar dunia. Nah, saat ini jumlah konsumen sebanyak 45 juta dan jumlah penduduk produktif sebanyak 53%. Pada tahun 2030 jumlah konsumen itu diperkirakan akan meningkat menjadi 135 juta dan jumlah penduduk produktif akan meningkat menjadi 71%. Nah, ini teman-teman, kalau tidak dipersiapkan dengan baik dari sekarang, ini akan menjadi bumerang bagi kita. Tapi kalau dipersiapkan dengan baik, kerjasama pemerintah, masyarakat juga ikut mempersiapkan dengan mempersiapkan SDM dengan baik, jadi nanti sumber daya yang ada kita maksimalkan menjadi kebaikan bersama untuk membangun negeri yang kita cintai. Kemudian kita sampai pada closing ya teman-teman. Ya nanti mungkin ini perlu menjadi perhatian bersama. Apakah kalian pernah gitu ya, pernah apa namanya terbayang berpikir ya. Pernahkah berpikir misalnya berapa lama lagi NKRI akan eksis? Apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, 20 tahun lagi? Atau bagaimana PKN menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian? Ini tentunya menjadi PR kita bersama. Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya kita harus jawab optimis kalau kita memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Insya Allah ya selamanya sampai dunia berakhir Indonesia akan tetap eksis. Tetapi harus ada upaya-upaya yang kita lakukan bersama-sama baik oleh pemerintah atau oleh masyarakat. Kemudian perlu saya ingatkan, nasib sebuah bangsa itu tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat bergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Ini juga masih menjadi tanda tanya. Nah, Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain. Ini juga masih menjadi tanda tanya. Nah, semuanya itu sangat tergantung kepada bangsa kita sendiri. Makanya kita harus mulai betul-betul menjaga sikap, mengisi kemerdekaan dengan baik, kemudian
siap berkompetisi, SDM-nya juga diupdate terus kemampuannya agar nanti kita menjadi bangsa yang dihormati dan disegani oleh bangsa lain. Demikian pula untuk masa depan dari pendidikan kewarganegaraan itu sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangannya, perkembangan tuntunan kemajuan bangsa, ya. Maksud saya perkembangan tuntutan perkembangan kemajuan bangsa, bahkan juga lebih penting lagi akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Kemudian itu sudah saya review, ada rangkumannya, teman-teman bisa baca ya. Jadi ada aturan secara etimologis pendidikan kewarganegaraan itu seperti apa, kemudian secara yuridis dan secara etimologis. Kemudian beberapa hal yang perlu dilakukan oleh kita sebagai warga negara agar menjadi warga yang smart and good citizen ya untuk kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kalian juga bisa baca, itu sudah saya review lagi ya, PKN secara historis itu seperti apa, bermula seperti apa ya, yang tentunya ini sudah dirumuskan oleh pejuang-pejuang kita terdahulu gitu ya. Kemudian PKN Indonesia itu untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Jadi oleh sebab itu teman-teman, mari kita belajar bersama ya, karena kalian menjadi seorang sarjana ya, menjadi sarjana yang profesional. Sarjana itu apa, profesional itu apa, tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Jadi mengapa diperlukan itu? Mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi tentunya untuk sarjana? Supaya apa? Supaya para sarjana yang nanti dibekali dengan ilmu yang tinggi itu tetap memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi, sehingga nanti dalam bersosialisasi, dalam melangkah, dalam berjuang, dalam segala hal, ya itu kita akan tetap menjaga negara Republik Indonesia yang kita sayangi. Itu teman-teman materi di bab 1 ya yang saya sampaikan secara singkat ya, cepat, singkat, padat. Kemudian itu ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita bahas bersama-sama ya. Dan kemudian nanti kalau apa namanya sudah membaca, kalian dipelajari ulang materinya. Kalau ada pertanyaan ya kita nanti berdiskusi bersama-sama baik di ruang online ataupun di ruang offline. Gitu ya. Saya rasa teman-teman cukup penjelasan dari bab 1 ini. Saya harap nanti dipelajari yang materinya nanti juga saya share di grup. Kemudian tetap semangat sambil belajar, ya, sambil berdoa. Kemudian walaupun ini lagi kebetulan pas bulan suci Ramadan sedang menjalankan puasa, semoga puasanya nanti kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa cukup teman-teman penjelasan bab 1 ini dari pendidikan kewarganegaraan. Kita ketemu di bab 2, bab 3 dan sampai bab 9 berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ari. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.